balik lagi sama aku Ratih di sini dan balik lagi dengan pesan general seperti biasa. Tapi kali ini aku punya tema keadaannya kini setelah berpisah darimu. Apa yang dia rasakan? Apa pikirannya saat ini? Bagaimana keadaan dia saat ini? Jadi mungkin kamu dealing dengan seseorang and then kalian berpisah dan mungkin tidak ada komunikasi atau mungkin memang ya udah seperti itu, dan kita akan lihat apa sih yang terjadi dengannya, apa yang dia rasakan, bagaimana keadaannya. Dan aku juga ingatkan ini adalah pembacaan general, mungkin bisa resonate, mungkin juga bisa tidak, dan pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Jadi cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu. Tapi kita akan lihat keadaannya kini setelah berpisah dari kamu. Oke, let's see. Oke, di sini aku dapat the sun. Oke, di sini aku dapat the six of cups. Oke. Let's see again. Oke, the page of cups. Oke, di sini aku dapat the five of sword. Kemudian the tower. Oke, dan bottom of the deck aku dapat the king of pentacles. Oke. So, kalau bicara tentang seseorang ini, oke, aku lihat kayak yang pertama sih aku dapat energi the tower ya, which is mengindikasikan dia sedang tidak baik-baik saja, ditambah the five of sword. Jadi mungkin seseorang ini mengkhianati kamu, mungkin di sini kayak ada perselingkuhan, cheating, ada energi kebohongan, dia nggak jujur sama kamu, dia mengkhianati kamu, ya dia terjebak di antara cinta segitiga, and then mungkin dia memilih orang yang lain, dia memilih orang tidak tepat, dan dia pergi dari kamu di situ. Karena kalau aku lihat kayak seseorang berada di antara dua pilihan, dan mungkin dengan itu akhirnya kamu mengalah, atau kamu memilih untuk menjauh, atau kamu yang udah tidak kuat lagi membendung, kayak daripada sedih sama dia dan terluka lebih baik menghindar dan pergi ya. Tapi kali ini kalau aku lihat ada rasa penyesalan yang luar biasa ya, terutama mungkin di sini mungkin dia menyadari kesalahannya. Kemudian di sini kayak aku dapat the six of cups dan the sun. Seseorang merindukan momen bahagia dengan kamu, seseorang merindukan masa-masa itu. Mungkin kamu ada anak sama dia ya, mungkin kamu sudah menikah atau kamu ada anak sama dia, dan kayak mungkin di situ ada pengkhianatan, and then dia menyesal luar biasa, dia kehilangan luar biasa. Karena kalau aku lihat di sini kayak ada perpisahan atau ada perceraian, atau mungkin di sini kayak seseorang mungkin kayak apa ya, dengan egoisnya yang luar biasa di situ. Tapi keadaan dia saat ini tidak baik-baik saja, dia pun kayak bingung ya di situ, kayak flashback lagi ke kejadian di masa lalu, dan dia kayak berandai-andai, seandainya aku memilih pilihan yang ini mungkin gak akan seperti ini, seandainya aku memilih untuk bertahan, seandainya aku tidak mengkhianati kamu, seandainya aku tidak melukai kamu, aku tidak akan seperti ini. Karena kalau aku lihat dia tidak baik-baik saja, dan dia kayak merindukan flashback momen-momen yang pernah kalian lewati dulu. Mungkin kamu liburan sama dia, mungkin momen bahagia, momen perayaan, atau mungkin tempat dimana kalian pertama kali bertemu atau pertama kali kencan atau anything di situ ya. Dan again di sini kayak ada anak, atau mungkin sekarang inner child-nya kembali terluka dan dia kayak merindukan masa-masa itu, momen itu. Karena kalau aku lihat mungkin dia egoisnya luar biasa, mungkin dia blokir kamu, atau kamu yang malah sudah blokir dia di situ. Mungkin kamu dealing dengan Pisces, Cancer, Scorpio, mungkin Leo, Scorpio, Aries, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Tapi kayak seseorang akhirnya menyadari, seseorang akhirnya menyesal di situ. Seseorang tidak baik-baik saja. Bener-bener kayak boom gitu. Dan mungkin sekarang dia dapatkan karmanya, which is kayak kalau aku lihat di sini apa ya, bener-bener sedih, kehilangan, bingung ya, seperti itu. Tapi let's see, mungkin ada tambahan pesan. Oke, di sini ada cycle, fate, karma again ya. Seseorang sedang menghadapi karmanya. Mungkin dulu dia kayak
ya tidak peduli, mungkin dia kayak meremehkan kehadiran kamu, menganggap enteng, menganggap kamu tidak akan pernah pergi, dan ketika kamu benar-benar pergi dan berpisah darinya, dia kehilangan di sini, like something lose, kayak ada loss, feeling loss di situ, kayak ada rasa kehilangan yang luar biasa di situ. Oke, di sini ada liar. Oke, look at this, pembohong ya. Be careful of someone sneaky. Jadi kalau aku lihat di sini ada energi sneaky, tricky, dan manipulatif. Mungkin kamu dealing dengan narcissistic person, orang narsisistik ya. Karena ini nyambung dengan the five of sword dan the page of cups. Like ada mungkin di sini kamu dimanipulasi secara emosional. Mungkin di sini seolah-olah kamu yang salah, playing victim ya. Dan sekarang kayak ada energi dia benar-benar ngerasakan kayak benar-benar jauh kehilangan kamu dan tidak baik-baik saja di situ. Oke, di sini ada guardian. Jadi kalau aku lihat di sini pun akhirnya kamu mengambil keputusan, mungkin spirit guide kamu atau semesta akhirnya memperlihatkan, mungkin kamu harus memilih mengambil keputusan terbaik kamu di situ. Dan di sini aku dapat caution, find out more information, don't overwork yourself. Jadi kalau aku lihat memang dengan seseorang yang mungkin resonate sama kamu ini, yang dealing sama kamu atau pernah dealing sama kamu, dia tidak baik-baik saja. Kayak ada karma yang dia dapatkan, mungkin sekarang dia terluka, mungkin sekarang dia tahu bagaimana dihianati, mungkin orang yang dia pilih dulu atau mungkin situasi yang dia pilih dulu akhirnya membuat itu kayak cycle gitu loh. Apa yang dia tanam itu yang dia tuai di situ. Dan especially kalau aku lihat dia feeling alone, kayak ngerasa sendiri, kayak ngerasa mungkin tidak ada teman, kayak ngerasa mungkin apa ya, kayak karma itu berjalan di situ ya. Like mungkin juga dia, aku lihat kayak di sini ada caution, kayak mungkin seseorang sedang sakit, bisa sakit secara fisik atau mungkin sakit secara pikiran, mental, dan bener-bener kayak like loss ya, tersesat di situ. Jadi kalau kulihat dia benar-benar kayak merindukan momen yang dulu dia pernah lewati sama kamu. Mungkin kamu dan dia teman masa kecil, atau kamu memang ada anak sama dia, udah lama terhubung sama dia, tapi dia malah mengkhianati kamu ya, memanipulasi kamu, gaslighting kamu, bahkan ghosting kamu, dan like left you out in the cold, meninggalkan kamu, and then finally dia dapatkan karmanya. Karena di sini ada cycle ya cycle seperti itu, ada siklus yang ngebuat dia kayak akhirnya merasakan apa yang dulu dia pernah lakukan sama kamu. Oke, joy and happiness ya. Again di sini kayak seseorang merindukan momen bahagia yang pernah dia lewati dulu. Ternyata dia merasakan bahagia itu sama kamu. Ya, terlebih mungkin saat ini dia stalking kamu, dia memperhatikan kamu dari jauh, dan dia melihat kamu malah happy, situasi yang berbalik arah, dia sekarang ngerasain sakit di situ. Oke. Karena kalau aku lihat dia sosok yang arogan, angkuhnya luar biasa, dan apa ya, sekalipun dia melakukan kebohongan, dia nggak susah untuk mengakui kesalahan di situ. Oke, kemudian ada flirting and dating. Again, mungkin di sini kamu yang akhirnya sudah mulai membuka hati, kamu sudah mulai kencan baru lagi, dan aku lihat di sini kayak ada kecemburuan. Ya, dia cemburu, mungkin kamu membuka hati, dia memperhatikan kamu dari jauh, mungkin dia nggak suka ngeliat kamu kok kamu bisa bahagia sementara dia tersiksa, dia terluka di situ. Oke, di sini ada online. Again, mungkin kamu bertemu dia secara online, mungkin lewat dating apps, game, internet, sosial media, anything di situ. Atau mungkin di sini kayak dia stalking kamu online, dia melihat kayak postingan kamu yang happy, yang kamu berubah, dan kayak I miss you. Ya, seseorang merindukan kamu di sini, oke? Dan di sini bottom of the deck aku dapat stressful, drain, frustration, panik ya. Mungkin kayak dia juga ada stres, mungkin energi terkuras, ada frustasi, depresi, juga mungkin dia panik karena ya mungkin dia selalu menganggap bahwa kamu akan selalu ada, kamu nggak akan pernah pergi, kamu akan selalu di situ buat dia di situ. Dan ternyata ketika kamu memutuskan untuk benar-benar pergi dari kehidupannya, dia benar-benar kayak panik di situ, panik, overthinking, bingung di sini ya. Oke, let's see again. Oke, mungkin seseorang di sini kayak botak atau gundul. Kayak aku dapat mungkin seseorang cabi di sini, ya. Oke,
addiction. Ya, di sini ada codependency, obsession, possession, controlling. Mungkin dulu di sini kayak ada controlling, ada energi toxic, hubungan yang toxic. Ya, dan sekarang seseorang ini kayak bener-bener menyesal di situ, menyesal, dia nggak baik-baik aja, dia juga di sini kayak bingung, dilema, ada rasa kayak dia pun sendiri kayak takut seperti itu. Ya, the sword and rose. Oke, mungkin ke depan atau mungkin di sini kamu akan melihat clarity yang akhirnya kamu melihat, oh ternyata dia nggak baik-baik aja, oh ternyata dia akhirnya menghubungi kamu. Karena kalau aku lihat the sword and rose, kayak seseorang ingin memulai komunikasi, ya, dan ada kayak, oh ternyata selama ini apa alasan dia pergi. Jadi mungkin ini juga ada satu situasi di mana kayak seseorang itu tiba-tiba ghosting kamu, seseorang itu tiba-tiba pergi dari kamu, yang ternyata akhirnya kamu menemukan fakta bahwa dia mendua di situ. Dia mungkin memilih orang lain, dia mengkhianati kamu, dia berselingkuh, atau mungkin dia telah memilih menikah dengan orang lain, dan kamu akhirnya tahu bahwa oh ya memang mungkin menyakitkan di situ, tapi akhirnya kamu membuka hati dan kamu membuka awal baru. Nah, kebalik situasinya karena kamu mulai fokus sama diri kamu, and then dia menyesal di situ. Like ada karma di sini. Ya, something ending, something beginning. Oke. Dan ada chaser, ya mungkin dia akan berusaha untuk mengejar kamu lagi, mungkin dia berusaha untuk kembali terhubung lagi dengan kamu, mungkin dia ingin minta maaf, mungkin dia merasa bersalah di situ. Oh oke, look at this, going to call you. Mungkin dia akan menelpon kamu. Ya, jadi kalau kulihat seseorang bener-bener kayak jenuh, bingung, dilema, like dia ingin bersama dengan kamu kembali. Again, dia akan mengejar kamu, dia akan menelpon kamu, dia ingin mencoba untuk komunikasi lagi dengan kamu. Oke, dia bilang I did leave you, sorry, aku meninggalkan kamu, aku minta maaf. Oke, oh sorry, is it too late now to say sorry? Oke, sorry. Oke, di sini let's make love. Jadi kalau aku lihat di sini mungkin dia kayak merindukan momen yang pernah dia habiskan bersama kamu, dia pernah lewati, dia kayak flashback gitu loh. Ya, again, kalau aku lihat kayak dia akhirnya menyadari bahwa oh iya ya, ternyata ada cinta yang tulus, dan dia menyesal di sini. Dia menyesal ternyata dia memilih orang yang salah atau situasi yang salah. Oke, di sini ada I do miss talking. Ya, dia merindukan kamu, dia rindu untuk ngomong sama kamu, dan mungkin dia akan telepon kamu, dan I would do anything for you. Jadi kalau aku lihat, aku akan melakukan apapun untuk kamu. Ya, jadi dia itu kayak sekarang terjebak berada situasi di mana harusnya dulu tuh aku melakukan apa aja untuk mempertahankan kamu. Harusnya dulu aku tidak meninggalkan kamu. Harusnya aku berjuang untuk kamu di situ. Tapi ternyata dia pergi dan sekarang dia menyesal. I did leave you, sorry. Ya, sorry. Oke. You are my true love. Ya, sekarang dia sadar kamu tulus, kamu sayang sama dia, dan watching you from afar, melihat kamu dari jauh. Look at this, seseorang again stalking kamu, memperhatikan sosial media kamu, kepoin kamu di situ. Dan I remember you. Ya, again, jadi kayak dia keinget terus, dia kepikiran terus, dia nggak baik-baik aja, dia kayak stres, pusing, bingung, dilema, galau. Confused, ya, dilema, bingung di sini, ya, di situ. Dan kayak dia merasa juga kok aku nggak bisa melupakan kamu. Ya, again, karena situasi itu berputar, dan mungkin kamu dan dia ada past life, mungkin kamu dan dia sekarang ada jarak, distance, dan dia ingin kayak lebih mendekat ke kamu. Again, dia merasakan heartbroken, pain. Look at this, ada third party. Ya, ada gangguan pihak ketiga, mungkin dari ego, mungkin situasi, mungkin apapun yang membuat dia akhirnya pergi meninggalkan kamu, dan dia sekarang merasakan sakit hati yang luar biasa, kesakitan yang luar biasa, patah hati, galau di situ, dan energi yang sneaky, tricky, manipulatif. Ya, dia di situ ada sneaky, dan di sini juga ada energi sneaky, someone sneaky. Oke, ini synchronicity lagi. Ya, seseorang membohong di sini, dan dia menyesal. Ya, dia merasakan ya bener-bener kayak galau, dilema, confused, bingung, dan akhirnya dia bakal telepon kamu. Ya, dia tidak saja, dia akan kembali menghubungi kamu. Oke, itu dia mungkin pesannya. I hope you enjoy it. Thank you so much and bye bye. See you on the next reading. Thank you and have a nice day. Bye.